Bapak Musyafiq STRI MHum. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, Bapak Andrian Gani Wijanarko MPD, Bapak Sumarjoko Azhari MSI. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, Bapak Andrian Gani Wijanarko MPD dan Bapak Sumarjoko Azhari MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, Ibu Lulu Ifada SPD MSI selaku Kaprodi PAI, Ibu Yaidatul Arifah MPD selaku Kaprodi MPI, Ibu Faiza SPD MPD selaku Kaprodi PGMI, Ibu Zeni Aulia Rahman MPD selaku Kaprodi PIAUD, Bapak Amin Nasrullah LC MEK selaku Kaprodi IS, Bapak Nasih Muhammad SHIMH selaku Kaprodi HKI. Dan yang kami banggakan mahasiswi INISMU Temanggung. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara sosialisasi visi misi, tujuan, sasaran, dan regulasi pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Rektor INISMU. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Acara yang keempat, sesi tanya-jawab. Acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor INISMU Temanggung, Bapak Baihaqi MM, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pembantu rektor, wakil rektor 1, 2, dan 3 yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang kebetulan mengikuti acara pada pagi hari ini, yang saya hormati pula semua mahasiswa yang masuk di Zoom ini, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan pertolongan dan petunjuknya. Kita semua dapat melaksanakan aktivitasnya. Pagi hari ini sosialisasi visi misi, tujuan, sasaran, dan regulasi yang nanti akan disampaikan oleh WR1 Pak Ibda. Alhamdulillah beberapa hal yang sudah kita laksanakan, tapi mungkin dari beberapa khususnya mahasiswa ini banyak yang belum mengetahui, belum paham apa yang ada pada visi misi, tujuan, sasaran, dan regulasi yang ada di INISMU ini. Dari waktu ke waktu untuk meramu dan sampai jadi visi dan misi, dan alhamdulillah sudah jadi semuanya. Regulasi yang sekian ratus itu juga sudah digarap semuanya, tinggal beberapa yang belum. Hari ini akan disampaikan, disosialisasikan, sehingga harapannya semua pihak yang terkait oleh INISMU ini, baik dari pejabat, semua dosen, kemudian sampai mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ini paham, mengetahui, sehingga sama satu visi dan satu misi.
dari pelaku-pelaku yang ada di perguruan tinggi ini, sehingga apa yang menjadi program, apa yang menjadi cita-cita perguruan tinggi ini bisa terlaksana, bisa tercapai semuanya, yakni baik itu dari dosennya, dari mahasiswanya, ketika memahami visi, misi, dan tujuannya, insya Allah satu arah, sehingga satu bahasa untuk memajukan perguruan tinggi tercinta ini. Itu harapannya dari sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita baik dari LP2 LO dan NU itu sendiri, ketika perguruan tinggi ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah semua akan bisa merasakan, dan apa yang menjadi cita-cita tertinggi dari Nahdlatul Ulama itu benar-benar bisa dilaksanakan. Itu saja, barangkali mohon doa restunya, karena ini awal dari langkah yang akan kita tempuh, sebuah perjalanan panjang yang nantinya dari INISNU menjadi UNISNU nanti. Semoga ketika semua stakeholder itu paham dengan apa visi, misi, dan lain sebagainya, itu akan mempercepat proses dari institut menjadi sebuah universitas yang kita cita-citakan. Tapi ini kita pahami dulu sehingga nanti bisa lancar semuanya, apa yang menjadi program kita semuanya, baik program itu dari perguruan tinggi, dari prodi-prodi yang ada, ini bisa terlaksana semuanya. Karena alhamdulillah ini mohon doa restunya juga, prodi PGMI kemarin sudah visitasi untuk pelaksanaan laboratorium MI. Ini tinggal proses satu langkah untuk di wilayah, sehingga nanti bisa tahun ini, ajaran tahun ini itu bisa dilaksanakan. S2 alhamdulillah tinggal beberapa hal yang belum terselesaikan. Semoga bulan ini bisa tercukupi semua, sehingga tahun ajaran besok juga sudah dibuka, baik S2-nya pasca sarjana maupun MI laboratorium yang ada di INISNU Temanggung ini. Itu saja, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor INISNU Temanggung untuk sambutannya. Acara yang ketiga yakni penyampaian materi bidang akademik dan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Hamidul Wahid MPD selaku Wakil Rektor 1. Kepada beliau kami persilakan. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang hormat Pak Rektor, Pak Dr. Haji Mubayaki MM, dan yang hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Pak Ibu Dekan, dan Kaprodi, dosen, dan semua mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini mas-mas, mbak-mbak, sahabat-sahabat semua masih bisa beraktivitas dengan lancar dan sehat semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Nah, yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman bidang akademik dan kemahasiswaan yang sudah menyampaikan undangan dan seterusnya. Pada dasarnya tahapan perubahan STAINU INISNU ini sudah lama ya, 1 tahun, dan kita melakukan berbagai progres termasuk penataan manajemen, kemudian sarana prasarana, kemudian juga akademik kemahasiswaan, termasuk
percepatan-percepatan yang itu tentu juga akan berdampak kepada mutu kualitas, termasuk juga nanti impact-nya kepada semua mahasiswa. Jadi arah dari pimpinan yang sudah dilantik per Januari ya SK-nya, mohon doa restu nanti kita bersama-sama memajukan inisiatif Temanggung seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu dan sahabat semua yang kami hormati, dari tahapan awal kita sudah melakukan sosialisasi dan sinkronisasi ya dengan para pejabat, dengan para dosen juga mewakili dari dekan prodi nanti biar diteruskan di masing-masing prodi ataupun fakultas masing-masing. Dan kemarin juga sudah sosialisasi dengan Ormawa, Dema, SEMA, dan juga UKM, dan juga UKK ya, unit kegiatan khusus. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan sosialisasi ini kepada mahasiswa. Jadi nanti ketika sudah disosialisasikan secara luring maupun daring, dan ini sudah kita share terus di website ya, dan juga di media sosial termasuk di WA, jangan sampai ada mahasiswa itu tidak tahu regulasi perkembangan dan caranya mengajukan judul skripsi itu bagaimana, caranya membuat makalah itu bagaimana, itu jangan sampai terjadi. Nah, maka dari itu yang paling pokok adalah pertama kita memahami visi, misi, tujuan, sasaran, dan regulasi. Nah, harusnya ini Pak Rektor, tapi didahului saya yang menyampaikan, tapi tidak apa-apa. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita kenalan dulu ya, mungkin ada yang belum kenal bahwa di tingkat rektorat itu ada pimpinan ya, pimpinan itu tidak hanya rektor, wakil rektor, tapi juga ada dekan, kaprodi, ketua lembaga. Nah, yang jelas sesuai dengan amanat di Statuta INISNU yang sudah di-SK-kan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 2021, maka terpilihlah Dr. Haji Mubayakin sebagai rektor periode 2021-2025. Nah, kemudian di bidang 1 atau wakil rektor 1 ada saya sendiri yang nanti akan bersinggungan langsung dengan sahabat-sahabat semua terkait bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah di luar, rektor INISNU siapa? Nggak tahu, ini repot juga Pak Ari ya. Artinya teman-teman ini sudah harus familiar dengan nama, bahkan gelarnya. Kadang banyak yang keliru ini Pak, ada Muh atau Muhammad atau Muj, ya itu kan harus detail ya, karena ini berdasarkan ijazah, KTP, dan seterusnya. Nah, saya pribadi Hamidullah Ibda, kemudian di bidang 2 atau wakil kedua ada bidang keuangan umum dan sumber daya manusia, ada Pak Hamim Saifuddin. Kemudian di bidang 3 ada Pak Musa BM ini bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama. Artinya 3 bidang ini di level rektorat atau institut. Nah, nanti di level fakultas ada dekan, meskipun tidak ada wakilnya, tapi dekan ini melingkupi ketiga bidang ini. Dan di level prodi ada ketua program studi seperti itu. Dan nanti dibantu teman-teman bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan juga nanti ada dosen dan ketua atau kepala lembaga, dan juga unit-unit tertentu ya, ada perpustakaan dan seterusnya. Nah, baik, 4 orang ini tentu akan bertanggung jawab atas terlaksananya semua program di tingkat institut, dibantu dengan sinergi dengan unit pengelola program studi atau fakultas, seperti itu. Nah, kemudian di visi yang sudah dirembuk berdarah-darah dan juga sudah di-SK-kan statutanya, ini unggul dan terdepan dalam kolaborasi keilmuan dan keislaman yang bersumber pada Islam, Aswaja, Nahdliyah, dan Sains. Jadi mimpi kita bersama di INISNU ini, kita memiliki kampus yang unggul dan terdepan. Nanti ada indikatornya di buku paradigma keilmuan kita, Collaboration of Science, Takatukul Ulum atau kolaborasi keilmuan itu sudah kita jelaskan, dan di pedoman akademik sudah kita tulis ya. Artinya kita ingin visi itu kan gambaran ke depan ya. Kita ingin memiliki kampus yang unggul dan terdepan dalam bidang apa? Dalam bidang kolaborasi keilmuan dan keislaman. Artinya kita tidak hanya berkutat pada ilmu-ilmu Islam, tapi juga keilmuan. Karena sahabat-sahabat semua tentu berkutatnya di berbagai mata kuliah itu mewujudkan teman-teman tuh sekarang tidak hanya eranya monodisipliner ya, satu disiplin keilmuan, tapi juga multidisipliner bahkan transdisipliner. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman PAI itu
meneliti tentang olahraga, meneliti tentang seni, meneliti tentang kepautan, PGMI dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan pula teman-teman di bidang hukum keluarga Islam nanti bisa mengkaji, melakukan riset di bidang humaniora, bidang teknologi, sains dan seterusnya. Jadi harapannya kita memang mengkolaborasi ya. Kolaborasi itu levelnya lebih tinggi daripada koordinasi. Karena ini dari teori sosial. Kemudian ini juga berangkat dari 3 paradigma keilmuan yang menurut Ian G. Bilbor dan kami rujuk dari Muhammad Amin Abdullah, Prof. Amin Abdullah, itu ada 4 potensi antara agama dan sains atau keilmuan ya, dimulai dari kontradiksi atau bertolak belakang ya. Jadi agama dan ilmu itu memang konflik gitu loh. Jadi tidak bisa bersatu. Contoh COVID ini kan, Anda lebih percaya ilmu dari WHO daripada dengan agama itu sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integrasi. Nah ini yang kita pilih. Jadi ilmu dan agama itu harusnya tidak didikotomi ya, tetapi disatukan. Nah itu yang harapan kami seperti itu. Ada juga dialog dan dependen. Jadi 4 potensi ini kita memilih yang integrasi. Di UIN Suka memiliki paradigma integrasi interkoneksi misalnya. Di UIN Malang punya paradigma integrasi dengan metaforanya pohon ilmu dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di buku panduan akademik. Yang bersumber pada Islam, memang kita harus Islam ya. Meskipun manhaj kita adalah Aswaja Anandiyah. Jadi inilah bedanya Islam Aswaja Anandiyah. Kalau Islam Aswaja Anandiyah itu kita terlalu monopolis ya, karena Islam itu banyak. Kita ketahui lah firqahnya itu banyak ya. Nah kita tentu rujukannya Islam, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, baru manhaj atau manhajul fikr tentang Aswaja Anandiyah dan sains. Nah ini harapan kami ke depan ini ngelotok ya, unggul dan terdepan dalam kolaborasi keilmuan dan Islaman yang bersumber pada Islam, Aswaja Anandiyah dan sains. Ini harus hafal. Makanya nanti di sidang skripsi itu kadang juga pertanyaannya hafal visi misi dah, itu juga penting ya, tidak hanya soal skripsinya tapi juga soal Anda ini lulus dari sini kira-kira selama ini arah keilmuannya paham enggak? Kira-kira itu ya dari visi ini. Kemudian misinya ini ada 9 ya. Yang pertama ini kita pengembangan kurikulum pendidikan tinggi mengacu atau berdasarkan KKNI. KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang sudah ditentukan. Kemudian Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPTI, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta manhaj Aswaja Anandiyah. Artinya ini kita kolaborasikan semua melalui berbagai kegiatan, meskipun yang angkatan lama masih kurikulum lama, karena tidak bisa mahasiswa angkatan lama menerapkan kurikulum baru, nanti mata kuliahnya beda. Jadi mulai tahun ini kita akan redesain kurikulum menjadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka karena ini kebijakan nasional, dan nanti kita kolaborasikan dengan KKN, SNPTI, dan kemudian juga standar kurang dari BANPT, standar mutu eksternal ya, dan juga manhaj aswajanya. Inilah yang membedakan kampus kita dengan perguruan tinggi lain seperti itu. Kemudian yang kedua, mengolaborasikan proses pembelajaran berbasis iptek dan imtak ya. Tadi kan kolaborasi keilmuan dan keislaman dan sains ya. Mencakup fikroh pada aspek pemikiran, ini yang distingsi kita ya bahasanya, itu perbedaan kita. Tidak hanya karya tulisnya tapi fikrohnya. Kemudian akidah, keyakinannya, amaliyah, tradisi atau ibadahnya, dan harokah, gerakannya itu apa. Nah, iptek ini tentunya seperti ini juga kita memanfaatkan iptek ya. Artinya meskipun e-learning kita belum begitu maksimal, tapi kita mencoba ke depan itu memang memiliki sebuah sistem informasi manajemen yang menarik. Jadi adanya siakat saja teman-teman masih kepontal-pontal ya dengan ribetnya keuangan dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Hamim yang bidang itu ya. Tetapi inilah perubahan sistem. Tentunya ini tidak menutup menutup kemungkinan teman-teman juga arahnya harus ke sana, karena saat ini memang semuanya serba daring, serba luring. Meskipun sekarang semoga aja endemi segera terjadi ya, karena sekarang sudah pandemi ini saya kira sudah berakhir. Dan nanti ke depan kita evaluasi lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu banyak ya, sumber daya manusia, sumber daya benda dan seterusnya. Human resource lah kalau sumber daya manusia. Untuk memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sering saya sampaikan, mahasiswa itu harus unggul
di bidang komparatif. Komparatif itu secara comparison ya, umum, secara menyeluruh di bidang keilmuan utamanya. Dan kompetitif. Kompetitif ini berkompetisi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya teman-teman yang punya keahlian, skill, penalaran bakat minat itu tidak hanya berdiam diri untuk dirinya, tapi ya ditasarufkan ilmunya melalui apa? Melalui kegiatan seminar, penelitian, lomba-lomba. Makanya kami mengapresiasi para atlet olahraga, kemudian para mahasiswa yang mewakili di bidang seni yang terus berkompetisi menulis di media massa, kemudian juga lomba-lomba di Porseni, Oase, dan lomba-lomba yang lain. Ini tentu bagian dari misi kita mewujudkan sumber daya, termasuk di situ adalah mahasiswa yang komparatif dan kompetitif. Nah, di bidang akademik, berjiwa entrepreneurship, dan yang paling pokok adalah melestarikan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini teorinya ada 3 ya, lokal genius, pertama lokal knowledge ya, pengetahuan lokal, kedua lokal knowledge, lokal genius, kecerdasan lokal, yang paling tinggi adalah lokal wisdom atau kearifan lokal. Artinya lokal-lokal ini harus kita bumikan. Bahkan kemarin Tribun Jateng dalam ulang tahunnya itu punya tag aku lokal, aku bangga. Jadi semuanya tidak harus diglobalkan, standarnya tidak harus nasional semua, tidak harus internasional. Tetapi lokal wisdom ini harus kita pelihara di era sekarang ini ya. Kemudian yang keempat, mendorong dosen dan mahasiswa untuk memaksimalkan luaran penelitian. Nah, ini bidangnya Pak Sapi. Dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna berdampak pada keilmuan dan keislaman. Artinya sekarang mahasiswa itu tidak hanya kuliah, tidak hanya by course bahasanya ya, tapi juga by riset. Bagaimana Anda lulus itu tidak hanya melakukan skripsi, karena nanti kita di pedoman akademik dan pedoman penulisan tugas akhir itu ada nggak perlu nulis skripsi bisa lulus ya, tapi ada varian luarannya, nanti kita jelaskan lebih rinci ya. Kemudian memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler kampus berdasarkan minat, bakat, ini melalui UKM ya. Pada luaran karya tulis jurnalistik, karya tulis ilmiah, karya sastra, karya digital, karya bidang seni, olahraga, dan lainnya. Artinya semua minat bakat mahasiswa ini yang senang nulis ya harus dikuatkan. Yang senang olahraga ya jangan dipaksa nulis misalnya, tapi harus berprestasi bidang olahraga. Semuanya kita dukung semuanya, meskipun sesuai dengan kapasitas kita ya. Artinya sekarang ini ya perbaikannya teman-teman bisa merasakan sendirilah, baik dari segi sistem maupun dari Carpras dan lain sebagainya. Kemudian nomor 6 adalah membangun budaya organisasi yang kuat sesuai prinsip mabadi' khairu ummah. Inilah yang membedakan kita dengan perguruan tinggi lain. Jadi biasanya ada budaya kerja, budaya organisasi, budaya mutu. Nah, kita mengacunya dengan nilai-nilai mabadi' khairu ummah yang edisi revisi. Nah, tentunya mabadi' khairu ummah tidak asing lah. Nah, kapan-kapan kita perlu diskusi atau menguatkan pada nilai-nilai ini ya, salah satunya adalah ya, dan seterusnya. Kemudian memenuhi fasilitas kampus yang lengkap, representatif, dan dimanfaatkan masyarakat luas dan inklusif. Nah, tentunya ini inklusif masih kita tata karena berkaitan dengan banyak hal, dan ini memang berkaitan dengan yayasan dan PCN juga, dan lingkungan kita semakin hari bisa kita lihat perkembangan itu juga sudah disampaikan Pak Rektor tadi ya. Alhamdulillah untuk ajuan program studi S2 PAI tinggal menunggu penilaian, kemarin sudah visitasi dari Kopertais. Untuk hukum keluarga tinggal 1 file dokumen, nanti Pak Rektor bisa mengawalin, tinggal 2 hal yang belum terjabat ya. Kemudian yang terakhir adalah MI Lab School, kita sudah punya PAUD dan sekarang mengembangkan MI-nya karena banyak masukan, sehingga MI ini harus insya Allah lah, kita optimis tahun ini sudah siap menerima peserta didik baru. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi yang memajukan mutu akademik. Salah satunya ya bagian dari mutu dan manajemen kita melakukan sosialisasi ini. Jadi sosialisasi ini bagian dari perencanaan program kerja kita. Dan nanti kita laporkan setiap bulan, bahkan tiap minggu ditanya progresnya apa yang harus dilakukan, itu semuanya kita laporkan terus ya. Kemudian memaksimalkan sistem penilaian yang tentu mengacu, ya ini sebenarnya 9C ada, 100C itu ada, tapi kita yang level 6 aja lah, karena S1 di level KKN itu level 6, S2, S3 itu kalau S2 ya level 7, S3 itu level 9. Kalau S1 saya kira cukup level 6 ya, mulai dari kreativitas, collaboration ya sesuai dengan framework paradigma keilmuan kita, critical thinking, compassion kasih sayang, berpikir logis ya,
dan logika komputasi atau computational thinking ya. Ini tentunya juga keterampilan abad 21 atau revolusi industri 4.0. Nah, lalu bagaimana dengan tujuan ini, Snu? Jadi kita ada 3 tujuan ya, teman-teman sahabat-sahabat. Cuma tidak hanya tujuan jangka panjang, tapi juga ada jangka menengah dan jangka pendek. Nah, jangka panjangnya ini amanat dari PCNU menjelang masa kepengurusan 2024 ya, kalau bisa ya sebelum itu ya, menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Tentunya kita sudah banyak modal, dilengkapi dengan banyak dosen yang studi doktor, dan juga nanti ini proses panjang ya, karena jangka panjang mimpi kita, tujuan kita. Kemudian mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berkualitas profesional berkarakter aswaja anantia. Nah, tentunya ini juga jangka panjang, namun juga ini nanti level perannya ada di PKN dan seterusnya. Kemudian membentuk intelektual muslim yang profesional, kompetitif, berjiwa kewirausahaan, berakhlakul karimah yang bersumber pada aswaja anantia. Memelihara mengembangkan iptek ya, termasuk di situ bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan seterusnya, yang itu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini progres LP2M di bidang 3 juga sudah mendampingi berbagai kegiatan ya, dan tentunya ini 4 tahun ke depan memang harus tercapai seperti itu. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak untuk penguatan kelembagaan dan meningkatkan kualitas tridharma. Ini juga kita masih banyak kolaborasi atau kerjasama ya dengan berbagai instansi baik lokal, nasional bahkan internasional, masih kita terus jajaki kerjasama. Tidak hanya kerjasama tapi juga tidak lanjut dari kerjasama itu apa. Kemudian tujuan jangka menengahnya adalah mewujudkan akreditasi perguruan tinggi unggul ya. Jadi perguruan tinggi ini juga berangkat dari prodi diakreditasi, beberapa masih C ya atau baik. Nanti kita tahun ini karena sudah dari Ban PT itu merencanakan ke LAM ya, lembaga akreditasi mandiri, kita mendorong terus untuk tahun ini atau akhir tahun kita submit borang untuk reakreditasi ya yang masih C seperti itu. Kemudian membuka program pasca sarjana dan fakultas atau program studi baru. Dan insya Allah tahun ini sudah terwujud karena semua borang sudah lengkap, tinggal menunggu visitasi. Tinggal 1 dokumen saja ya, SK dari salah satu calon dosen yang doktor. Kemudian mewujudkan Memorandum of Understanding atau MOU dan Memorandum of Agreement dengan perguruan tinggi dari luar Jawa dan luar negeri. Artinya tahun ini ya, atau tujuan jangka menengah kita sudah ke luar Jawa dan luar negeri. Karena kita mengetahui banyak sekali perguruan tinggi di luar Jawa itu yang butuh dengan kita, butuh ber-MOU dengan kita seperti itu. Kemudian menjadi perguruan tinggi NU terbaik di Jawa Tengah. Nah, ini entah tercapai 2 tahun atau 3 tahun, tentu kita juga melihat progresnya karena ini juga wilayah di LPTNU ya. Mewujudkan publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus, Thomson Reuters dan WOS, Web of Science. Nah, ini juga sudah kita mulai, beberapa dosen dan melibatkan mahasiswa juga sudah, tidak hanya Sinta ya, tapi Scopus ini standarnya adalah internasional dan ini sangat berdampak kepada akreditasi. Dan alhamdulillah bulan-bulan ini insya Allah kita sudah banyak dosen ya, lebih dari 3 menulis di jurnal Scopus seperti itu. Kemudian mewujudkan PKM berskala nasional. Nah, ini nanti wilayah LP2M dan juga bidang 3, bagaimana mewujudkan PKM ini tidak hanya nasional, dan tahun kemarin sudah mendapatkan banyak hibah, dan ke depan memang harus menggait mahasiswa ya sedikit-sedikit mahasiswa nanti diberi rezeki melalui menjadi asisten peneliti atau yang lain ya. Di Tabdimas Kemenak kemarin ada 6 kelompok yang lolos alhamdulillah, dan kemarin juga LP2M Pak Sapi lolos di riset BRIN ya, atau pengabdian BRIN, dan juga melibatkan mahasiswa meskipun tidak semua. Artinya teman-teman juga harus aktif ya, kalau bisa malah ngajak dosen meneliti atau melakukan pengabdian, karena sedikit banyak juga berimpact kepada kampus seperti itu. Kemudian tujuan jangka pendek kita ya, mewujudkan peningkatan mutu akademik mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan borang APT ya, dan atau lembaga LAM. Ini sudah kami persiapkan untuk dikawal lembaga penjamin mutu. Intinya tahun ini atau akhir tahun kita submit
kurang reakreditasi, yang belum akreditasi, atau yang akreditasinya masih belum memuaskan, seperti itu. Nomor 2 sama. Nomor 3, insya Allah tahun ini juga kita akan melakukan review kurikulum. Jadi teman-teman yang di sini kuliahnya nanti tidak Merdeka Belajar, tapi meskipun sudah ada dosen tamu dan sistemnya sudah Merdeka Belajar, tapi mata kuliahnya tidak berubah. Karena yang berubah adalah tahun berikutnya, seperti itu ya. Jadi maksud dari redesign kurikulum ini ya untuk angkatan ke depan, seperti itu. Tetapi sistematikanya hampir sama, hanya saja ada hak 30 atau 40 ya. SKS itu yang yang dari kampus lain atau belajar di kampus lain. Kemudian yang keempat, mewujudkan sarpras yang memadai. Ini juga sudah proses on the way ya, banyak sekali progres sarpras. SDM unggul melalui program doktorisasi. Ini sudah memiliki 4 doktor yang sudah lulus, dan sekarang catatan bidang SDM itu sekitar 13 dosen ya. Sudah studi doktor, ada yang sudah bimbingan disertasi, baik itu studi dari beasiswa Pergunu, beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan, juga dari 5.000 dokter Kemenang. Mohon doanya teman-teman agar Bapak Ibu dosen juga segera lulus studi doktornya, seperti itu ya. Mewujudkan publikasi ilmiah berskala nasional SINTA. Jadi yang menengah tadi kita adalah Scopus, yang pendek kita target SINTA, dan ini saya kira juga tidak hanya melalui mata kuliah karya tulis ya. Harapannya teman-teman nanti dalam pemilihan tugas akhir non skripsi bisa memilih artikel ilmiah yang dipublikasikan di SINTA sekitar 10-15 halaman. Ini sudah kita buka dan sudah ada pedomannya ya. Artinya teman-teman nggak usah nulis skripsi itu bisa lulus, hanya nulis 15 halaman artikel ilmiah, tapi harus dimuat di SINTA 1-3. Nanti tetap dibantu oleh dosen pembimbing. Karena nanti dosen pembimbing itu penulis 2, yang pembimbing 1, yang pembimbing 2 adalah penulis ketiga. Dan beberapa karya yang lain ya. Kemudian mewujudkan PKM berbasis kearifan lokal, dan ini sudah dilakukan LP2M ya. Kemarin saya lihat juga sudah ber-MOU dengan beberapa organisasi yang nguri-nguri budaya ya, termasuk adanya wayang katresinan itu juga representasi kita menguri-nguri kearifan lokal ya. Kemudian mewujudkan kemitraan antar perguruan tinggi dengan lembaga eksternal. Ini sudah kami lakukan untuk laporan MOU nanti Pak Sapi, kira-kira kampus atau lembaga mana saja yang sudah di MOU-kan, nanti kira-kira LT-nya bagaimana. Nah, sasarannya adalah peningkatan mutu dan pengajaran berbasis IPTEK ya. Pengajaran IPTEK berbasis kolaborasi agama dan sains. Ini tentunya juga sudah kita lakukan melalui pembelajaran, penugasan, peningkatan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat, peningkatan kualitas pengabdian untuk pengembangan masyarakat berbasis riset, pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Aswaja Anadiyah, perluasan kerjasama, dan juga peningkatan mutu tata kelola kelembagaan. Dan ini sudah kita mulai 3 bulan yang lalu ya, bahkan kita nyuri setat di tahun 2021. Jadi begitu kira-kira dari visi, misi, tujuan, sasaran. Minimal teman-teman nggak usah hafal, nggak penting hafal semua. Yang penting hafal minimal visi. Ya, minimal visi hafal. Kalau visi tidak hafal ya repot. Ya, nanti ketika akreditasi Anda ditanya, pernah sosialisasi visi misi tidak? Oh pernah, lo kok nggak hafal ya? Ini kan memalukan ya. Minimal ini, dan ini nanti ada di buku pedoman akademik lengkap ini ya. Oke, berikutnya adalah regulasi. Ini mungkin nanti ada yang bisa kita tampilkan, ada yang tidak bisa karena masih proses terus ya. Ini ratusan, termasuk beberapa sudah kami upload di website, beberapa sudah kami cetak juga, kita bagikan kepada stakeholder, terutama di pejabat dan juga tenaga kependidikan. Jadi di bidang akademik kemahasiswaan, keuangan umum, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi begitu kira-kira untuk materi pertama terkait dengan sosialisasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya saya ingin membuka regulasi ya yang sudah ada, nanti bisa diunduh secara gratis ya, tidak perlu di open source ya, akses terbuka, open access. Nah, teman-teman tinggal membuka inisnu.ac.id/pedoman. Nanti akan muncul yang sudah kami upload. Sedangkan yang belum kami upload nanti on the way ya. Karena banyak sekali. Di sini sudah kami upload. Nah, ini misalnya pedoman akademik
2022. Artinya teman-teman di sini lengkap semua ya, nama pejabat, NIDN-nya berapa, posisinya apa, termasuk INISNU itu apa, definisinya, visi misinya apa, di situ ada semua. Kemudian bimbingan akademik non akademik, penulisan makalah dan artikel populer. Jadi mahasiswa harus mengacu ketika nulis makalah mengacu pada pedoman ketiga ini. Jadi selama ini kan tidak ada. Nah, sekarang sudah ada, silakan dipedomani ya. Karena sudah ada, dan artikel populer karena beberapa tugas memang diarahkan ke luaran yang dipublikasikan di media massa. Kemudian penulisan proposal skripsi, tugas akhir non skripsi, artikel ilmiah dan bimbingan konsultasi. Artinya di sini ada mekanisme tugas akhir non skripsi itu apa saja. Ada 4 ya, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 1-3, kemudian buku ini ada buku ilmiah dan juga buku karya sastra, ada juga karya desain teknologi, seni arsitektur. Ketika teman-teman membuat aplikasi itu bisa dijadikan atau direkognisi ya istilahnya ya, diakui sebagai tugas akhir. Dan juga kejuaraan. Kejuaraan ini harus sesuai dengan profil lulusan program studinya masing-masing. Jadi nanti teman-teman yang juara 1, 2, 3 baik tingkat nasional maupun internasional 2 tahun terakhir bisa direkognisi untuk mengganti tugas akhir skripsi. Tetapi ini ada syaratnya, tidak serta-merta kemarin yang juara badminton terus diklaimkan untuk skripsinya sesuai profil lulusan prodinya enggak, dan harus mendapatkan SK dari dekan ya. Jadi itu syarat-syaratnya ya. Tujuannya apa Pak? Ya memang Anda ini lulus kan harus sesuai profil lulusan program studinya masing-masing. Tentu dengan PAI, dengan ekonomi syariah berbeda. Makanya tugas akhir non skripsinya kalau itu berupa artikel, buku dan kejuaraan itu harus sesuai dengan profil lulusannya. Seperti itu ya. Kemudian pedoman kode etik dan tata tertib mahasiswa. Di sini ada semua. Caranya WA dosen itu bagaimana, itu ada pakaiannya dan seterusnya, itu ada di sini. Kemudian ini yang juga penting, pedoman sistem kredit kegiatan mahasiswa. Jadi sahabat-sahabat semua, selain dituntut untuk melakukan kuliah yang itu menggunakan sistem kredit kegiatan atau SKS, sistem kredit semester atau SKS 164 ya sampai 160 sekian yang S1 itu. Teman-teman juga diwajibkan mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk mendapatkan pengakuan dan nanti menjadi syarat selain ijazah juga surat keterangan pendamping ijazah. Karena di kurikulum KKN ini termasuk Merdeka Belajar ini masih ada syarat SKPI ya. Jadi teman-teman ketika lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga transkrip nilai, akta 4, kemudian SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Salah satunya Anda bisa menggapainya itu ketika sudah mencapai sistem kredit kegiatan mahasiswa ini, SKKM ini. Makanya nanti harus aktif di kegiatan, entah itu seminar, diskusi, yang penting ada sertifikatnya, termasuk nulis di jurnal, nulis buku, itu ada poinnya sendiri. Dan ini sangat dibutuhkan oleh program studi ketika akreditasi. Jadi mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk kuliah saja, tapi juga aktif di kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Makanya saya tidak melarang teman-teman menjadi aktif di organisasi, itu tidak melarang, hanya saja waktunya ya. Kadang aktivis lulusnya lama, kuliah tidak pernah mangkat, ini juga perlu dibenahi. Artinya harus imbang karena ini juga menjadi syarat untuk ujian skripsi atau ujian tugas akhir non skripsi. Kemudian pedoman kode etik penelitian PKM, publikasi ilmiah dan pencegahan plagiasi. Ini sekaligus sosialisasi ya. Untuk semester ini kita sudah langganan Turnitin ya, aplikasi cek plagiasi atau similarity itu kemarin sekitar 25 juta dari keuangan itu. Dan itu nanti skripsi Anda kalau plagiasinya lebih dari 35%, Anda harus mengulangnya dan harus diparafrasa ya, ditulis dengan bahasa sendiri agar di bawah 35%. Kalau di atas 35% Anda tidak bisa ujian skripsi. Makanya teman-teman mulai sekarang jangan sering plagiat ya, terutama yang buat makalah itu ya, yang copy paste itu harus
dihentikan mulai sekarang ya. Anda jangan tergoda melakukan kejahatan intelektual karena plagiat itu sama juga mencuri kekayaan orang lain. Anda kalau karyanya dicolong juga marah ya. Nah, ini kita tidak lagi bisa dihapusi karena sudah menggunakan aplikasi Turnitin seperti itu. Kemudian pedoman organisasi kemahasiswaan Ormawa, unit kegiatan mahasiswa UKM, unit kegiatan khusus atau UKK, komunitas dan ikatan keluarga alumni INISNU. Artinya di INISNU tidak hanya Ormawa ya. Organisasi kemahasiswaan itu kalau istilah lainnya ya student governance ya, pemerintahan mahasiswa. Di situ ada eksekutif, legislatif, ada DEMA dan SEMA namanya. Kalau UKM, unit kegiatan mahasiswa itu berkaitan dengan bakat, minat, penalaran. Nah, bedanya dengan unit kegiatan khusus apa atau UKK? Nah, UKK ini hanya di bidang Racana, kemudian Palang Merah Indonesia, Menhua, nah itu masuknya UKK karena dia tidak di bakat minat ya. Kemudian komunitas, Anda boleh membuat komunitas, yang penting sudah sesuai pedoman. Jadi ada ADART-nya, program kerja, stempelnya, nanti kita SK-kan. Misalnya komunitas mahasiswa pencinta game online, tidak apa-apa, yang penting produktif dan menghasilkan karya. Kita SK-kan nanti. Dan ikatan keluarga alumni, ini dimulai dari level prodi, fakultas, dan tingkat institut seperti itu. Kemudian pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ini juga berkaitan dengan intelektualisme mahasiswa, batasannya bagaimana. Ini termasuk mimbar akademik atau tidak ya. Anda misalnya melakukan demonstrasi itu termasuk kebebasan mimbar akademik atau tidak. Di situ ada semua. Kemudian pedoman rekognisi akademik dan penghargaan prestasi mahasiswa. Nah, rekognisi ini pengakuannya berwujud apa ya tadi Anda nulis artikel ilmiah di Sinta 1, 2 sampai 3 dengan tetap mengajukan judul layaknya skripsi ya, tetap mengajukan judul, ada pembimbingan, tidak Anda sendiri yang nulis, itu nanti kita akui sebagai tugas akhir non skripsi. Kemudian misalnya buku harus mendapatkan ISBN dan hak cipta, penulisnya pun dengan dosen pembimbing, itu juga kita rekognisi sebagai tugas akhir non skripsi. Begitu pula dengan karya desain teknologi harus mendapat hak cipta atau hak paten, dan juga kejuaraan ini juga kita rekognisi atau kita akui sebagai tugas akhir non skripsi. Dan juga penghargaan prestasi, kira-kira prestasi apa saja yang akan mendapat penghargaan. Termasuk alhamdulillah kemarin meskipun masih pertama kali kita awali ya, mahasiswa yang nulis produktif dan seterusnya termasuk duta mahasiswa, kita berikan penghargaan saat Dies Natalis. Dan ini sudah kita lakukan gitu loh. Kemudian pedoman Dies Natalis sudah terlaksana kemarin ya, dan ini bisa dipakai ke depan kalau misalnya ada yang kurang kita revisi lagi. Pedoman Siakat, nah ini ada di sini, bagaimana mendapatkan username, cara login, ada di sini semua. Kalau nanti ada bingung ya langsung tanya operator ya. Tapi kita ada pedomannya seperti itu ya. Kemudian pedoman PMB ini untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian treasure study atau pelacakan studi, pedoman wisuda, pedoman penyusunan visi misi tujuan dan sasaran untuk prodi dan fakultas, pedoman manajemen referensi dan indeksasi. Di sini ada yang pusing menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero. Nah, di sini ada semua. Artinya teman-teman tidak perlu bingung. Ya meskipun Anda bisa belajar pribadi di YouTube ya, tetapi kita siapkan pedomannya. Yang terakhir yang sudah kita upload adalah pedoman akun Sinta dan Google Scholar. Di sini sudah kami sertakan, mahasiswa boleh membuat akun Google Scholar atau akun Sinta sendiri. 19 ini pedoman penyusunan bahan ajar dan seterusnya ya, saya lupa karena banyak sekali. Jadi ini di bidang akademik dan kemahasiswaan yang sudah terupload ya, karena masih banyak sekali. Kemudian di bidang keuangan, Pak Amim ini ada tidak ya? Tadi ada tamu soalnya. Halo Pak Amim, hadir? Disampaikan ya Pak untuk pedoman bidang kedua ya. Kurang dengar. Jadi kalau tambah dengan sedikit kurang keras suaranya. Tes.
Baik ya. Ya, dengar. Oke, lanjut. Oke ya. Untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibra tadi terkait dengan masalah keuangan, memang ada beberapa hal yang perubahan di dalam mekanisme pengelolaan untuk mulai minimal semester ini. Mulai dari hulu sampai hilir kita mencoba untuk ada satu perubahan, ada satu perubahan di dalam sistem baik itu pembayaran maupun di dalam sistem pentasarufan yang ada. Nah, yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa ada satu kebijakan yang ini sifatnya baru dan ini saya berharap budaya baru juga berada semuanya bisa mengcover budaya baru yang ada. Jadi yang pertama memang di dalam kalau dulu proses pembayaran uang kuliah mahasiswa baik itu SPP maupun yang lainnya itu kita agak sedikit longgar. Dalam artian sedikit longgar, mahasiswa mau bayar kapanpun kita terima, mau bisa di-cover. Tetapi kemudian karena besarnya tuntutan, pengelolaan dan ada satu perubahan di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan yang lainnya dalam hal pengelolaan perguruan tinggi, maka semua mahasiswa mulai semester ini dikenakan satu aturan minimal 50% dari total tagihan yang ada di semester berjalan seperti itu. Artinya kalau kita lihat misalkan biaya SPP atau biaya kuliah selama satu semester di antaranya 2.380.000 sekian gitu ya, itu maka minimal 50% dari total tagihan itu harus semuanya teman-teman bisa membayar di muka. Sedangkan untuk pelunasan harapannya itu adalah di masa ITS ataupun di masa pertengahan di dalam satu semester tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi atau tidak mampu untuk membayar atau merealisasikan apa yang diharapkan sesuai dengan peraturan. Nah, di dalam pedoman kemahasiswaan sudah dijelaskan bahwa ada mekanisme jadi mempunyai satu kesulitan di dalam pembayaran. Nah, harapannya semuanya mahasiswa itu yang belum bisa melaksanakan administrasi itu untuk bisa mengajukan cuti sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam kalau teman-teman itu tidak mengajukan cuti, maka tetap akan dikenakan tas dan dianggap sebagai bagian dari mahasiswa aktif dalam semester tersebut. Maka ini penambahan akan semakin bertambah terus seperti itu. Kemudian yang ketiga kalinya, bagaimana untuk mekanisme cuti? Silakan nanti teman-teman menghubungi langsung kepada bagian Biro Administrasi Kemahasiswaan dan nanti silakan teman-teman bisa berhubungan langsung sampai dengan tingkatan didekan seperti itu. Nah, bagaimana kalau belum bisa membayar atau belum melunasi tata administrasi ada, tapi tetap mengikuti proses perkuliahan? Silakan teman-teman mengikuti proses perkuliahan bagaimana mestinya seperti biasa. Bagi yang belum mengikuti, tetapi di dalam penilaian teman-teman itu tidak akan mendapat penilaian karena sistem siakat yang kita gunakan hari ini itu barang siapa yang belum bisa melakukan proses registrasi dan KRS-an maka tetap juga akan muncul di dalam nilai di dalam absensi harian setiap kali pertemuan. Makanya ketika kemarin pengalaman saya, ada yang mahasiswa yang masuk
Pak, saya belum di absen, tapi di data tidak ada karena itu mesti ada beberapa hal yang belum diselesaikan di dalam proses administrasi yang ada. Itu untuk aturan tata aturan yang ada di dalam peraturan terbaru kita. Jadi ini bagian dari reformasi dan upaya penegakan realisasi dari Good University Governance. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini khusus untuk teman-teman UKM tema gitu ya. Itu bagaimana Pak kalau kita mengajukan permohonan dana? Prinsip dasarnya teman-teman dipersilahkan untuk mengajukan bantuan dana sesuai dengan yang diinginkan. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, tetapi di dalam prosedur pengajuan itu kita menggunakan prosedur anprah bulana. Artinya tidak bisa teman-teman itu membuat pengajuan anggaran itu kayak simsalabim gitu ya. Jadi hari ini mengajukan, harapannya hari ini juga cair. Jangan harap seperti itu. Nah, makanya kemudian teman-teman jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan itu harus sudah mengajukan ke bagian keuangan, dan yang pertama kali disasar atau dituju adalah di bagian administrasi umum, ya, BAU, Biro Administrasi Umum yang ada di Industri Temanggung, seperti itu. Jadi kalian tidak langsung ke saya, tetapi melalui proses dari bawah. Karena apa? Karena di sini ada mekanisme distribusi di dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan. Dan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya kepada mahasiswa, tetapi juga bagian-bagian yang lainnya. Nah, setelah itu dari bawah ke atas sampai supaya nanti teman-teman bisa mengambil atau mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ke bagian keuangan apakah ajuan proposal yang teman-teman buat itu cair ataupun tidak. Yang jelas bahwa kebijakan hari ini tidak semua kegiatan itu akan dilayani atau dipenuhi secara maksimal. Ya. Kita akan memberikan subsidi kepada kegiatan mahasiswa yang sekiranya itu memiliki nilai atau dampak yang signifikan, ya. Karena apa? Selama ini kegiatan mahasiswa itu masih sangat formalistik. Yang penting ono kegiatan, tetapi tidak berdasar pada satu kegiatan yang memiliki impact yang signifikan di dalam kegiatan mahasiswa. Makanya mulai dari sekarang teman-teman aktivis, teman-teman organisasi mahasiswa untuk bisa membuat perencanaan secara matang di dalam proses kegiatan di masing-masing bidang atau masing-masing wilayah. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kalau tadi kebanyakan di bidang keuangan, yang kelima, kita juga sudah menerapkan, ya, membagi dan membuat satu job desk dalam konteks pengembangan kelembagaan, gitu ya, kelembagaan itu di ketenagaan atau di bidang kependidikannya, gitu, teman-teman harus dipahami bahwa di tingkatan kita itu ada 4 biro, ya, yang masing-masing memiliki satu tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah di Biro Administrasi dan Kemahasiswaan, itu yang menangani melayani teman-teman mahasiswa dan akademik secara utuh, ya. Kemudian yang kedua itu Biro Administrasi Umum, itu yang menangani masalah persuratan, masalah
ke rumah tanggaan gitu ya, dan juga menangani pada masalah sarana prasarana. Nah, jadi dua itu. Kemudian yang ketiga itu kita juga ada Biro Keuangan dan Kepegawaian. Jadi yang menangani masalah keuangan dan juga masalah kepegawaian yang ada di kampus atau di Universitas Temanggung. Jadi yang terakhir itu adalah Biro PMB atau pendaftaran mahasiswa baru dan juga merangkap menjadi bagian dari kita. Nah, artinya kalau teman-teman memiliki satu kegiatan, misalkan kok ini kaitannya dengan akademik, ya maksudnya kepada langsung bagian administrasi akademik dan mahasiswa, bukan ke luas atau kuliah lain. Kalau ini berkaitan dengan sarana dan prasarana, kan, itu maka masuknya kepada Biro Administrasi Umum. Misalkan teman-teman di Prodi mau melakukan proses studi banding atau melakukan proses kunjungan industri, misalkan bagi ekonomi syariah seperti Partum, itu semuanya melalui Biro Administrasi Umum seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman laksanakan secara baik dan sesuai dengan administrasi umum dan SDM ini memang sudah banyak, baik itu yang sifatnya internal maupun eksternal. Ini yang sudah diupload oleh Pak Ida, itu ada 17 item, mulai dari administrasi informasi sampai kode etik dosen dan tenaga kependidikan, karena semuanya berkaitan dengan SDM. Sesungguhnya ini masih ada lagi yang belum terupload. Insya Allah terus berjalan, karena memang pedoman itu di dalam satu lembaga itu bisa sampai ratusan, ya, sampai ratusan. Makanya ini baru ada 17 dan akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan waktu yang sudah. Sekali lagi, intinya bahwa di dalam proses perjalanan sebuah lembaga itu tidak bisa dilepaskan dari bidang saya, khususnya di dalam masalah keuangan seperti itu. Nah, ini gambaran dan penjelasan secara sederhana apa yang ada di bidang saya. Untuk selanjutnya nanti teman-teman juga ingin melihat secara real detail, bisa teman-teman lihat di dalam website yang ada. Untuk sementara itu nanti kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan, saya tambahkan, saya kembalikan lagi kepada Pak Ida. Semoga Pak Ida. Oke, terima kasih Pak Amin. Begitu ya gambaran di bidang keuangan, sumber daya umum dan sumber daya manusia. Selanjutnya di bidang penelitian, pengabdian dan kerjasama, Pak Sapi ini belum diupload, monggo disampaikan kepadanya Pak Sapi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Wisnu, para warek dan dekan, serta Bapak Ibu Kaprodi dan Ketua Lembaga, dan teman-teman yang hadir pada acara sosialisasi hari ini. Kami dari Warek 3 yang tadi disebutkan pada bidang penelitian, pengabdian, dan kerjasama memiliki tugas yang tidak mudah juga dan harus mampu menerjemahkan visi misi dari Universitas Temanggung, terutama untuk pemenuhan standar minimal akreditasi, terlebih untuk meningkatkan akreditasi agar terpenuhi secara kualitas dan kuantitasnya. Nah, penelitian dan pengabdian yang dilakukan di Universitas Temanggung itu pada kebijakan mutu yang telah kami buat, walaupun pertemuannya belum bisa kita share ke teman-teman, namun penelitian dan pengabdian itu semuanya ada
standarnya. Ini dibuat tidak hanya untuk mempersulit, tapi memang ini standar minimal universitas perguruan tinggi dan prodi, standar minimal sehingga harus dikejar melalui kebijakan mutu dan standar mutu dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini ada standar hasil, ada standar isi, standar proses, standar penilaian dan seterusnya. Yang ini dilakukan untuk mengontrol baik secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya standar hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat di INISNU dalam 1 tahun itu harus mencapai secara kuantitas minimal dari separuh jumlah dosen. Kalau dosen tetapnya ada 35, berarti dalam setahun itu minimal harus ada separuh 36, separuhnya berarti sekitar ini ya 17 dosen yang itu bisa melakukan penelitian dan 17 dosen bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, adapun standar isi roadmap perguruan tinggi yang sampai saat ini kita masih dalam tahap penyusunan roadmap-nya, serta pada pengembangan isu-isu strategis yang baik itu lokal, nasional maupun internasional yang nanti dilakukan oleh teman-teman. Nah, nanti juga ada standar penilaian, jadi penelitian dan PKM teman-teman dosen maupun kolaborasi dengan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi lain di luar INISNU, itu ada standar proses dan penilaian. Jadi nanti akan dilakukan sebuah proses review, proses penerimaan proposal, proses pelaksanaan sampai pada proses penilaian hasil dari penelitian itu sampai pada proses publikasi. Nah, sehingga penelitian-penelitian maupun PKM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa ini betul-betul itu terkontrol dan dilakukan sebuah review penilaian yang nanti reviewernya bisa didatangkan dari reviewer dalam maupun dari luar INISNU Temanggung yang memang betul-betul pakar dalam metodologi penelitian dan sudah punya track record dalam penelitian baik nasional maupun internasional. Sehingga ini betul-betul nanti menjamin kualitas dari penelitian teman-teman dosen dan mahasiswa. Nah, nanti ada di PKM juga seperti itu. PKM juga nanti ada standar hasil, standar isi, standar nilai, standar proses, dan seterusnya. Sampai nanti itu ada syarat bahwa hasil dari penelitian maupun PKM itu nanti harus dipublikasikan di jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku. Sehingga ini nanti akan dapat memenuhi target dari kebutuhan dari kriteria 7, 8, dan 9 pada akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi PT. Nah, tanggung jawab di dalam pelaksanaan penelitian ini sebenarnya seluruh elemen, seluruh unit, seluruh pimpinan baik yang ada direktorat, fakultas, lembaga maupun prodi, ini semuanya sebenarnya tanggung jawab untuk melakukan penelitian maupun mengajar target dari penelitian dan PKM yang itu menjadi kerjaan setiap hari untuk memenuhi target-target dari standar minimal akreditasi perguruan tinggi maupun prodi. Nah, teman-teman, bahwa penelitian maupun PKM itu berarti pengabdian pada masyarakat, ini tidak lagi disunahkan tapi diwajibkan di dalam kebijakan mutu yang kami buat maupun di standar mutu penelitian dan pengabdian, itu wajib dosen berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan PKM. Jadi nanti setiap penelitian baik itu yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun didanai oleh pihak luar baik kementerian maupun
funding lainnya, itu nanti melibatkan oleh dosen di dalam melakukan penelitian, dan itu tidak hanya teman-teman mahasiswa dilibatkan secara formalitas numpang nama, enggak, tapi mahasiswa betul-betul diajak mulai dari proses awal hingga proses akhir dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Mulai dari teman-teman menyusun ini, merumuskan sebuah masalah, menyusun atau mendesain proposal, sampai nanti mengikuti proses seleksi dan proses pelaksanaan, sampai nanti pada proses publikasi hasil dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Karena di akreditasi maupun pada tridharma perguruan tinggi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibda bahwa mahasiswa itu tidak hanya wajib untuk melakukan tridharma hanya di pembelajaran, tapi juga wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi di penelitian, sekarang di pengabdian kepada masyarakat, teman-teman mahasiswa nanti juga akan banyak dilibatkan oleh dosen, karena di standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat mulai dari proses awal sampai hingga proses akhir. Sehingga teman-teman mahasiswa nanti akan banyak dilibatkan juga, tidak hanya di penelitian, tapi juga pada pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman, bahwa wilayah pada penelitian itu tadi seperti itu ya. Kemudian di wilayah pengabdian kepada masyarakat nanti akan ada banyak metode yang bisa dilakukan. Ada pengabdian kepada masyarakat yang itu berasal dari mandiri, dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara mandiri, dan itu tidak dibiayai oleh perguruan tinggi maupun pihak manapun, tapi dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Yang kedua ada pengabdian pada masyarakat maupun pengabdian pada masyarakat dosen dan mahasiswa, yaitu berasal dari dana hibah perguruan tinggi. Jadi nanti tiap tahun teman-teman mahasiswa yang itu memang nanti berkompeten dalam melakukan pengabdian itu akan diajak oleh dosen untuk menyusun sebuah proposal pengabdian kepada masyarakat, dan itu dibiayai oleh perguruan tinggi. Biayanya berapa nanti akan diatur oleh LP2M dalam satu juknis tersendiri, jumlahnya berapa, mekanismenya berapa, nanti akan dijelaskan di LP2M. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat yang itu didanai oleh pihak luar, seperti tadi sebelumnya Pak Ibda, ada beberapa teman dosen yang di tahun kemarin maupun di tahun ini sudah banyak yang lolos di dana hibah Litap Dimas Diktis Kemenak RI, kemudian ada dari BRIN maupun penyandang dana lainnya yang itu di luar dari perguruan tinggi Industri Temanggung. Nah, kemudian PKM atau pengabdian kepada masyarakat itu bisa dilakukan melalui KKN. Nah, KKN itu adalah konsepnya memang pengabdian kepada masyarakat yang nanti akan ada panduan, ada juknis tersendiri tentang pengabdian kepada masyarakat yang itu dilakukan melalui KKN. Nanti akan ada juknisnya sendiri, juknis KKN, pelaksanaan KKN pada saat nanti teman-teman sudah harus melakukan kegiatan KKN. Konsepnya seperti apa, capaiannya seperti apa, temanya seperti apa, biayanya bagaimana, nanti ada juknis yang itu nanti akan dikeluarkan oleh LP2M. Perkenalkan, LP2M itu lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman juga harus tahu kantornya LP2M itu di paling pojok ini sampingnya pintu masuk utama ya. Itu nanti yang akan membantu bahkan menerjemahkan semua kebijakan-kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama baik secara konsep maupun secara teknis nanti akan ditindaklanjuti oleh LP2M. Dan nanti LP2M akan mengeluarkan pedoman-pedoman teknis dalam baik itu penelitian, pengabdian,
pengabdian yang mandiri maupun didanai kampus maupun dari pihak luar maupun pengabdian yang dilakukan oleh KKN. Nah, itu. Kemudian bidang satunya lagi yang ada di tanggung jawab saya itu adalah bidang kerjasama. Nah, kerjasama itu juga sudah saya susun pedoman kerjasama itu, baik kerjasama yang dalam negeri maupun luar negeri. Jadi nanti kerjasama itu dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dalam negeri nanti ada skala lokal, ada skala regional, nasional, itu dalam negeri. Nah, kerjasama ini dilakukan dalam rangka untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan standar minimal dari Tridharma, baik itu di pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, maupun pada pengembangan lainnya. Sehingga kerjasama ini tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi, dosen, maupun prodi dan fakultas, tapi juga nanti bisa mahasiswa barangkali melalui DEMA maupun UKM-nya itu melakukan kerjasama, itu juga nanti diatur di dalam buku pedoman kerjasama ini. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan oleh dari dua arah inisiasinya, baik ini untuk teman-teman fakultas, prodi maupun untuk mahasiswa. Nanti kerjasama itu bisa inisiasinya dari rektorat, yang itu kemudian dilakukan oleh teman-teman fakultas maupun prodi maupun mahasiswa. Ada juga yang kebalikannya nanti inisiasi dari pelaksanaan kerjasama itu muncul dari prodi, mahasiswa maupun dari fakultas. Kemudian rektorat merespon itu untuk melakukan kerjasama. Namun sebelum nanti dilakukan kerjasama, semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, baik inisiatornya maupun para pimpinan di dalamnya, akan dilakukan sebuah istilahnya rapat dulu. Kerjasama itu dilakukan dalam bidang apa, capaiannya apa, mekanisme bagaimana, dan untung ruginya seperti apa, sehingga nanti ada kajian terlebih dahulu sebelum melakukan penjajakan antar calon mitra kerjasama itu. Jadi dilakukan dulu penjajakan di internal dari para pengusul kerjasama itu, kerjasamanya bentuknya apa, capaiannya apa, kemudian timbal balik antara institusi kita dengan mitra seperti apa, sehingga kita sebelum melakukan penjajakan ke mitra, kita sudah punya bahan apakah ini layak untuk dilakukan kerjasama atau tidak. Setelah itu baru nanti kita melakukan penjajakan. Kalau sudah melakukan penjajakan, kemudian nanti kita buat LOI. LOI itu adalah berita acara atau isi dari alur kerjasama itu nanti akan dilakukan seperti apa. Baru setelah itu nanti kita buat naskah MOU. Setelah naskah MOU, baru nanti kita buat naskah MOA atau perjanjian kerjasama, yaitu spesifik pada item kegiatan yang akan dilakukan secara detail. Nah, baru setelah itu hasil dari PKS kita laksanakan, perjanjian kerjasama itu kita laksanakan antara kedua belah pihak mitra, kemudian lalu kita lakukan MONEF. MONEF itu berarti monitoring evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama itu, apakah ada yang perlu diperbaiki, disesuaikan, dikurangi, tambahnya, atau bahkan ditiadakan kerjasama itu, mengingat hasil evaluasinya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga maupun fakultas maupun prodi, tapi mahasiswa juga bisa melakukan itu melalui kelembagaan di DEMA maupun di UKM dan lainnya. Itu kira-kira teman-teman yang dapat kami sampaikan dari 3 bidang kami. Dan kemudian tadi tentang publikasi, ya, satu lagi tentang publikasi, bahwa di publikasi kita juga mentarget secara kuantitas dalam 1 tahun itu minimal ada 15% dari total jumlah dosen. Itu minimal, ya. Sehingga
dalam 1 tahun itu harus ada yang terpublikasi di di minimal Sinta 2 ya. Syukur-syukur nanti dalam 2 tahun itu ada yang sudah mampu menembus Scopus minimal satu dosen ya. Ada hadiahnya ada Pak? Ya. Ada hadiahnya ada? Oh ada ya, ya saya lupa. Itu ternyata ada rewardnya Pak Ibda. Jadi nanti teman-teman yang berhasil, tidak hanya dosen ya, kolaborasi dengan mahasiswa, ternyata berhasil melakukan publikasi di Scopus, itu kampus akan memberikan subsidi sebesar 5 juta kalau nggak salah untuk mengurus atau sebagai reward dari publikasi itu. Tapi kalau kita mau ngasih umroh kayaknya belum sanggup ini. Kalau haji sanggup kayaknya. Kalau umroh belum sanggup. Ya. Nah itu kemudian nanti itu target-target publikasi. Kemudian yang untuk penerbitan buku kita sudah punya penerbitan di INIS itu sendiri. Jadi teman-teman dosen maupun mahasiswa tidak perlu bingung ketika nanti teman-teman punya naskah. Oh ternyata makalahnya selama beberapa semester itu dikumpulin bagus itu satu kelas atau gabungan beberapa prodi ternyata bisa dijadikan sebuah buku bunga rampai atau buku kolega misalnya, penulisnya kolega, beberapa penulis. Nah, itu sudah layak diedit, kemudian bisa diterbitkan. Nanti kita punya INIS Nupress. Jadi INIS Nupress itu ada di bawah LP2M. Nanti teman-teman bisa serahkan naskah itu ke INIS Nupress untuk dikelola, diedit, dan nanti sampai bisa terbit. Kemudian nanti diurus ISBN-nya oleh INIS Nupress. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, pembayaran ke pihak INIS Nupress dalam melakukan penerbitan buku itu, sehingga teman-teman hanya menyerahkan naskah nanti biar INIS Nupress yang mengelola sampai nanti bisa terbit. Nah soal biaya nanti biar INIS Nupress yang dikelola oleh LP2M itu yang akan menghitungnya. Setelah itu juga bisa ditingkatkan lagi ke hak karya intelektual, atau bahkan nanti ada teman-teman yang bisa membuat sebuah inovasi yang baru yang itu bisa dihak patenkan, nanti bisa dikelola oleh INIS Nupress atau LP2M. Semuanya ada di bawah LP2M itu. Nanti kalau teman-teman dosen maupun mahasiswa yang ingin mendapatkan hak karya ilmiah nanti bisa menghubungi pihak LP2M untuk bisa dikelola. Itu tambahan dari kami Pak Ibda, sekiranya nanti kita bisa diskusikan. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Secara umum ya, mungkin sebelum tanya jawab, saya share sedikit ya terkait mungkin hal baru yang sudah disusun atau sudah bisa dilihat secara gamblang dari beberapa regulasi yang ada, yaitu terkait dengan pedoman SKKM ya, ataupun sistem kredit kegiatan mahasiswa. Saya tekankan sekali lagi bahwa mahasiswa tidak hanya kuliah saja, tapi harus aktif di beberapa organisasi dan kegiatan. Khususnya ini bidang kegiatan mahasiswa ada 6 ya. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan itu wajib dan tidak ada nilainya ya. Misalnya Anda ikut PBAK, ikut stadium general, itu harus ikut karena nanti sebagai syarat ujian skripsi. Kemudian bidang penalaran dan keilmuan, bakat minat, kemampuan kegemaran, pengabdian kepada masyarakat, penghargaan, dan kegiatan khusus. Nah ini harus didukung dengan sertifikat, bukti-bukti yang lain ya, SK, dan seterusnya. Nah kemudian ini ya, secara persentase, teman-teman harus persentasenya itu harus memiliki 200 kredit poin istilahnya, karena ini adalah sistem kredit kegiatan mahasiswa nanti untuk surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, dan ini wajib ya. Penalaran keilmuan itu 50%, bakat minat itu 50%, PKM 50%,
penerima penghargaan itu 30%, kegiatan 20%. Jadi nanti ketika daftar skripsi itu tidak ada lagi, Pak saya nggak punya sertifikat, nggak pernah ikut kegiatan. Selama ini ngapain aja ya? Makanya tidak hanya dituntut di kuliah tok, tapi ya tadi penelitian, pengabdian, kemudian juga kegiatan akademik. Nah kemudian ini wajib ya, yang wajib di bidang akademik itu sertifikat PBAK, kuliah umum minimal 3 kali. Ya, kalau tahun ini belum ada ya ikut tahun depan. Kemudian latihan dasar kepemimpinan atau yang lain ya, nanti nomenklaturnya menyesuaikan dengan di fakultas, DEMA atau DEMA Institute. Kemudian sertifikat praktik aswaja ya, tidak hanya BTG, nanti ada mungkin asesmen lain dari BKN, PPL, KKL dan seterusnya. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa asing Indonesia atau Jawa. Yang ini karena PBSB sudah tidak ada, nanti kita rumuskan kembali. Nah, kemudian untuk unsurnya ini kira-kira saya besarkan ya. Nah, untuk di bidang penalaran keilmuan, misalnya menulis artikel ilmiah di jurnal ya, berapa kali ya, ini ada poinnya semua, kreditnya untuk yang internasional itu 50, nasional 50 dan seterusnya. Jadi bukti fisiknya adalah tulisan yang dipublikasikan. Kemudian artikel populer di media massa itu juga ada poinnya ya. Ini ada internasional, nasional, regional. Kemudian dalam media massa online di 10 ya, tidak ada kategorinya. Kemudian ada mendapatkan ya, mengikuti lomba karya tulis, debat atau yang lain ya. Tingkat internasional itu 25, nasional berapa ya, dan seterusnya. Kemudian prestasi ini juga ada rewardnya atau ada pengakuannya, dan ini bisa dilampirkan di SKPI maupun SKKF. Ini juaranya, harapan, dan seterusnya tingkatnya fakultas. Misalnya kemarin saat Dies Natalis juara makan kerupuk, tidak apa-apa, nanti diikutkan di tingkat institut ya. Kalau juara harapan 3 ya, harapan 1, 2, 3 ya 5 poinnya lah. Kalau juara 3 ya 10 gitu ya. Kemudian mengikuti seminar ya sebagai pemakalah ya, sebagai narasumber di conference ya, baik internasional conference, nasional ataupun lokal ya. Kemudian sebagai moderator atau MC ini bisa dibuatkan sertifikat kan biasanya. Nah itu juga ada poinnya ya. Kalau sebagai peserta ya ini ya, internasional itu 15, nasional 10, provinsi 8 dan seterusnya. Kemudian menampilkan poster pada pertemuan ilmiah ada, membuat rancangan karya teknologi dan seterusnya ada ya. Kemudian nah ini yang bidang olahraga kepemudaan ya, juara 1 dan seterusnya. Pak kalau misalnya ini rombongan bagaimana? Yaitu sertifikat rombongan itu diminta kopiannya karena kan biasanya kelompok ya, misalnya futsal ataupun badminton yang ganda itu kan sertifikatnya kalau 2 orang ya berarti diminta kopiannya ataupun diminta buktinya. Bisa dipakai untuk timnya, misalnya timnya ada 5 ya, 5 orang itu bisa mengakuinya seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kegiatan perlombaan juga ada, menjadi pengurus ya, juga nanti ada nilainya sendiri. Kemudian PKM-nya ini ada ya, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, perkegiatan itu ya ini internasional 30, nasional 25 dan seterusnya. Nah ini yang juga penting, menjadi pengurus itu juga ada nilainya. Misalnya Anda menjadi ketua DEMA, ketua wakil sekretaris bendara, ini ketua inti ya, dibuktikan dengan surat keputusan SK, itu 1 periode 30 ya. Artinya teman-teman bisa merekognisi, mengakuinya. Kemudian ketua di bidang departemen atau kabit ya 25, anggota pengurus misalnya divisi atau apa ya, UKM juga ada, kemudian yang lain juga ada seperti itu. Kemudian tingkat fakultas juga ada nilainya dan seterusnya. Nah ini di luar kampus juga ada ya. Tingkat internasional, ketua sekretaris bendara 50 ya, tingkat nasional sekian, tingkat regional sekian dan seterusnya. Kemudian penerima penghargaan ini juga ada ya, misalnya tingkat internasional sekian, lokal, daerah dan seterusnya. Kemudian kegiatan khusus, misalnya Anda tahfidz ya, misalnya di angka 20 sampai 30, di bawah 20 sampai 30 juz misalnya, itu 50. Ada buktinya sertifikat tasih atau biasanya apa ya, sebuah kayak piagam gitu ya, atau sertifikat gitu ya. Kemudian rentang ini ya, juz ini ya, biru angka 7. 11 sampai 20 nilainya sekian.
Kemudian ini juga santri, ini juga ada. Makanya kemarin ada pendataan itu tujuannya untuk itu ya. Santri asrama pesantren mahasiswa INISNU atau ponpes lain minimal mondok 2 tahun, tidak boleh mondok seminggu ya. Ini SK atau kartu santri, ada nilainya 20. Dan yang kegiatan wajib tadi ya, PPAK, Stadium Jenderal nilainya 0. Jadi itu untuk SKKM. Kemudian yang tugas akhir non skripsi biar semakin jelas. Yang pertama adalah artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal Sinta 1 sampai 3 atau Scopus Q1 sampai Q4 sesuai template dari redaksi. Dan jika sebelum Anda mendaftar ujian munakosah artikel itu harus mendapat letter of acceptance atau LOA atau accept submission ya. Dan ini tidak harus nunggu terbit, yang penting sudah mendapat LOA ya, dari redaksinya Anda bisa mengikuti ujian munakosah artikel ilmiah. Kemudian yang buku bagaimana? Yang buku itu dummy ya, contoh jadi yang sudah dicetak. Nanti untuk pengujinya 2 berarti ini bisa buku ilmiah ya. Karya sastra ini kita batasi hanya puisi dan cerpen seperti itu. Kemudian kalau sudah diajukan di penerbit untuk ISBN-nya, bukti pengajuannya. Ya, nanti kalau sebelum wisuda ya berarti harus sudah mendapat ISBN dan bukti pengajuan hak cipta dari Dirjen Kumham seperti itu. Kemudian kejuaraannya bagaimana? Nah ini sertifikat surat keputusan kejuaraan atau surat keputusan dari dekan atas persetujuan sebagai tugas pengganti tugas akhir non skripsi. Dan artikel ilmiah hasil karya desain teknologi. Artinya teman-teman nanti ketika juara itu membuat paper lah ya seperti artikel, cuma enggak begitu dalam. Yang penting Anda mendeskripsikan tentang tema kejuaraannya itu apa. Dan ini harus sesuai dengan profil lulusan prodi ya, tidak boleh juara apapun ya, harus sesuai profil lulusan dan syarat-syarat lain. Jadi itu untuk beberapa penjelasan saja. Untuk penerbitan tadi yang sudah disampaikan Pak Sapi, ini kami share untuk penerbit INISNU Temanggung Press ya. Anda bisa cek di isbn.perpusnas. Tinggal aja di sini diketik kategori INISNU Temanggung Press, terus ketik penerbit, terus tinggal diklik. Ini sudah beberapa buku sudah terbit di sini. Nah, ini beberapa sudah ada ya. Ada 6 buku yang sudah terbit. Ini kemarin dari LPM Grip itu ya. Nah, nanti Anda bisa mengajukan kalau tugas akhir non skripsi yang berupa buku ke LP2M. Dan nanti untuk biaya dan seterusnya ya tanya saja langsung seperti itu. Kemudian untuk hak cipta ini sudah kami melalui INISNU melalui saya ya sudah kami daftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Kemenkumham, itu sudah langganan ataupun punya kuasa untuk menerbitkan atau mendaftarkan hak cipta. Jadi hak kekayaan intelektual itu ada 3 ya, hak cipta, hak paten, dan satunya lagi hak merek atau dagang seperti itu. Jadi Anda nanti bisa menggugat ketika diplagiasi atau seterusnya. Ini beberapa sudah terbit dan segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya tugas akhir non skripsi dibebankan kepada mahasiswa, tetapi tidak terlalu mahal karena untuk buku ya paling cetak berapa saja itu paling ya 300 sampai 500, kemudian yang hak cipta memang berbayar ya itu sekitar 500-an. Artinya teman-teman nanti ketika memilih tugas akhir non skripsi ya kalau buku ya harus hak cipta dan ISBN, tapi kalau artikel ilmiah free ya, semuanya free karena ada beberapa jurnal Sinta 1 sampai 3 itu memang tidak berbayar. Kalau bisa memang dikawal oleh dosennya malah lebih enak karena nanti teman-teman juga dibantu oleh dosen pembimbing, tidak mumet sendirian. Hanya 10 sampai 15-an halaman yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 3 seperti itu. Begitu kira-kira tambahan dari saya. Monggo Mas Soeb kalau ada tanya jawab saya kembalikan ke moderator. Masih unmute, Mas. Saya tanya, Pak. Bentar, ada Mas Soeb ini. Terima kasih untuk Pak Ida untuk materinya. Terima kasih juga untuk Pak Hamim dan Pak Syafi untuk penyampaian regulasi-regulasi terbarunya. Untuk acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Untuk mahasiswa silahkan langsung saja tanya, bisa lewat suara ataupun lewat chat. Nanti saya bacakan.
baik dan jawab dipersilakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya baik Pak, silakan. Untuk yang bertanya silakan sebutkan nama juga prodinya. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Nendi Mutiara Muhammad Zuhri dari Prodi PAI semester 8. Ya, bagaimana Pak? Mohon izin menanyakan tentang SKM, Pak. Saya kan mahasiswa angkatan 2018. Nah, yang saya mau tanyakan tentang sertifikat-sertifikat yang untuk persyaratan Munako saya, Pak. Ini kan ada dosa masa lalu yang belum terbayarkan. Misalkan seperti sertifikat Disnatalis tahun 2020 itu, saya kan juga juara, waktu itu juara futsal. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini, dari kepanitiaan tahun 2020, belum ada yang namanya sertifikat untuk prestasi kemenangan dari futsal tersebut pada tahun 2020. Dan untuk tahun 2018 saya kan mengikuti LDKM dari fakultas yang sekarang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dulu saya mengikuti LDKM tahun 2020 juga belum ada sertifikat sampai detik ini sudah hampir 4 tahun. Nah, ada lagi satu, saya kan juga demisioner UKM olahraga tahun 2020, Bapak. Nah, dulu saya mengajukan SK ke Senat Mahasiswa dahulu. Itu sampai sekarang juga SK itu belum turun lagi, Pak. Itu terus saya gimana untuk SKM-nya? Oh ya, satu lagi untuk Porseni saya kan mengikuti 2 kali. Tahun 2018 saya ikut, tahun 2022 ini saya ikut. Nah, itu kan yang ikut Porseni mau juara apa enggak itu tetap sertifikatnya tertulis peserta. Itu gimana? Apakah sertifikat Porseni itu bisa dipakai apa enggak? Soalnya tetap tulisannya apa peserta, seperti yang kemarin Ivandi itu kan juara 2 nasional bulu tangkis, itu juga tertulis peserta. Saya kira tadinya sertifikat itu tertulis peserta jika hanya mengikuti dan tidak mendapatkan prestasi. Akan tetapi saya tanya kepada sahabat Ivandi, dia juara 2 nasional tapi dia mendapatkan sertifikat hanya peserta. Itu terus bagaimana, Bapak? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum, bertanya Pak. Langsung jawab aja dulu Mas, nggak lupa nanti terlalu banyak. Nanti ya ditunggu aja yang lain. Terima kasih Mas Nendi, ini atlet kita ya. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi gini, untuk yang dulu-dulu nanti dicatat aja secara umum di UKM-nya, nanti akan ada semacam rekognisi atau pengakuan dari prestasi ataupun keikutsertaan yang dulu-dulu. Kalau itu memang kegiatan dari kampus, nanti kita buatkan. Karena idealnya memang penataan ini kan juga ya Nadia menebus dosa masa lalu. Makanya tema Dias kemarin itu mikul dur mendem jero itu memang kita berusaha ya menutupi ya, melengkapi, memperbaiki sistem tata kelola manajemen yang dulu. Jadi intinya nanti monggo melalui ketua UKM-nya membuat semacam surat permohonan istilahnya rekognisi kegiatan-kegiatan yang sudah terlalui, nanti kita petakan kira-kira ini yang berhak mengeluarkan yang mana kalau itu dari internal kampus ya. Soal yang dari luar, karena itu kan bukan salah kita ya, salah dari penyelenggara sana, nanti juga kita berikan sertifikat rekognisinya, karena juga itu eman-eman atlet kita juara tetapi dari penyelenggara kok hanya peserta janjane piye ya, yaitu penyelenggara bukan kita. Tapi untuk merekognisi atau mengakui kejuaraan itu monggo nanti di bidang UKM masing-masing ini semuanya ya, biar menjawab semuanya ya. Kegiatan-kegiatan dulu harus ada bukti dan juga mungkin kalau nggak ada bukti ya saksi lah ya, untuk merekognisi kegiatan berupa sertifikat ataupun SK. Karena itu juga karena dulu memang tidak tertib administrasi ya. Nah, mulai sekarang kita tertib administrasi. Jadi monggo para atlet yang sudah menyumbangkan berdarah-darah untuk nama INISNU, sekali lagi kami harap bisa menulis mendata data kejuaraan apa saja yang sudah dilakukan dicapai, nanti kita ganti sertifikat ataupun SK rekognisi sesuai dengan tupoksi wilayahnya siapa yang mengeluarkan. Jadi gitu Mas, nanti
melalui UKM aja biar semuanya tidak hanya 1-2 kasus ya. Itu ya nanti tetap kita akan ganti dengan sertifikat rekognisi namanya ya, pengakuan dari kejuaraan ataupun keikutsertaan dulu. Soal juara atau tidak kita kan semuanya tahu lah kemarin juara berapa lah, nanti untuk membuktikannya tetap ada surat rekognisi ataupun SK, sertifikat dan dokumen lain yang berkaitan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ini semuanya untuk teman-teman semua ya, biar nanti tidak ada yang tanya lagi soal ini. Karena ini juga saya yakin banyak sekali ya yang dulu-dulu itu memang kurang ya, saya menyebut tidak ya, tapi kurang tertib administrasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak. Mungkin satu lagi Pak. Yang apa? Yang ini kan yang mau dibuatkan cuma yang juara. Kalau yang cuma peserta gimana Pak? Peserta kan ada nilainya di poin SKKM, di download aja, di situ lengkap kok. Peserta nilainya berapa itu ada semua. Baik peserta, juara ataupun penghargaan itu ada semuanya. Kalau skala nasional kan tadi lumayan, tapi kalau lokal tingkat prodi fakultas kan makan kerupuk, misalnya kemarin juara 3 ya nilainya bergantung ini ya. Semuanya ada, di peserta pun ada di situ nanti. Siap, terima kasih Pak. Ya, monggo yang lain. Monggo Ya Mas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Bagus Nur Rahman dari Prodi HKI. Mau izin bertanya Pak, terkait penggantian skripsi dengan penerbitan buku itu, apakah buku yang diterbitkan harus relevan dengan prodi yang diikutinya Pak? Kalau menerbitkan buku dengan judul lain atau tidak sesuai dengan prodinya, apakah boleh Pak? Terima kasih. Ya, lebih jelasnya silakan di-download bukunya ya, buku pedomannya, di situ semuanya sudah detail jelas ya. Tidak perlu kami jelaskan lagi. Secara umum harus sesuai dengan profil lulusan program studi, karena ini karya akademik, karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah, kalau karya sastra bagaimana? Ya harus sesuai profil lulusannya. Misalnya puisi, ya puisinya berkaitan dengan tema-tema hukum misalnya ya, ataupun tema-tema ekonomi yang ekonomi syariah itu boleh. Tetapi di situ ada ketentuan minimal 150 halaman dan seterusnya. Pokoknya lebih jelasnya secara teknis silakan download pedomannya, karena di situ ada semua, tidak perlu kami jelaskan ya, karena kalau kita OCI satu persatu bisa sehari. Di situ detail ya, temanya apa, kemudian alurnya bagaimana, ada semua. Monggo di-download aja, dibaca secara detail ya. Tidak hanya buku ya, tetapi artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi SINTA 1-3. Nanti juga dibantu oleh pembimbing ya, karena nanti prosesnya hampir sama seperti skripsi, hanya saja dia lebih ringan gitu loh. Kalau artikel kan hanya 10-15 halaman. Nah, kalau skripsi kan tebel ya gitu loh. Jadi itulah pengganti dari skripsi. Kalau penerbitnya bebas, boleh yang anggota IKP atau di INISNU Temanggung Press, tapi kalau hak ciptanya harus dari Dirjen Kumham, karena yang mengeluarkan di Indonesia ya itu gitu loh. Seperti itu ya kira-kira. Nanti silakan dibaca aja, karena di situ secara teknis sudah kami tulis secara jelas ya. Terima kasih, monggo Mas Soeb. Terima kasih Pak Ibra. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak. Ya Mbak, bisa dikeraskan suaranya? Izin bertanya, nama saya Isna Rahmalia dari Prodi PKMI semester 6. Terkait dengan jurnal, berarti yang dari jurnal Citra Ilmu itu sudah tidak berlaku ya Pak? Karena saya pernah mengirimkan ke emailnya itu tidak mendapatkan respon. Nah, apakah masih berlaku atau tidak? Kemudian ini terkait dengan kegiatan pembelajaran, kadang ada mahasiswa yang bertanya bahwasanya dia gagal mengikuti sebuah mata kuliah dengan dosen tertentu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada kebijakan untuk melakukan kegiatan semester pendek atau perkuliahan semester pendek. Nah, bagaimana cara ini? Mahasiswa hanya menghubungi pihak dosen saja untuk memperbaiki nilai itu, atau harus membayar lagi kemudian mengikuti mata kuliah terkait, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama tadi soal artikel ya. Artikel di tugas akhir non skripsi itu diajukan sama seperti
skripsi. Artinya ada pengajuan judul, ada penentuan pembimbing, ada pemilihan jurnal. Jadi yang diakui itu yang prosesnya sudah sampai ke judul sama seperti skripsi. Jadi tugas akhir itu ada tugas akhir skripsi dan tugas akhir non skripsi, ya. Adapun yang terbit dari luaran tugas kuliah itu bisa direkognisi atau diakui, dimasukkan ke nilai SKKM, Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi harus berbasis riset beneran, meskipun nanti hanya ditulis hanya sesuai template jurnal tujuan ya, yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai 3. Begitu. Kemudian untuk kuliah karena tidak ada lagi SP, kebijakannya ya mengulang sesuai dengan semester yang berlangsung. Nah, kenapa dulu tidak lulus ya, itu kan urusan mahasiswa ya, dan kita sudah melakukan itu lama. Yang penting nanti kalau sudah ada mata kuliahnya semester ganjil ya ikut lagi di semester ganjil, seperti itu. Makanya kalau Anda kuliahnya 1 semester tidak serius bisa lulusnya lama karena terganjal oleh mata kuliah tertentu yang tidak lulus, kecuali nilainya memang belum full. Jadi dosen memang misalnya dia tidak mengirimkan tugas UAS, itu bisa disusulkan, itu kan sudah kuliah bener gitu loh. Tapi kalau memang tidak pernah masuk sama sekali, kemudian tugas nggak pernah ngirim, itu kan dosen langsung nilai E, itu jelas ya. Artinya tidak ada persentase di kontrak nilai sesuai di RPS yang ditulis dosen. Atau lebih jelasnya itu ada di pedoman akademik. Silakan dibaca mekanisme penilaian ya, terutama dengan mahasiswa cuti juga ada di situ. Makanya Pak Amil tadi ngendikan bahwa ketika tidak mampu bayar ya jangan dipaksakan ikut. Meskipun boleh teman-teman ikut, tetapi nanti ketika tidak selesai administrasi kan repot. Makanya silakan cuti. Cuti itu maksimal 2 kali dalam satu angkatan Anda lulus atau selama Anda kuliah. Boleh cuti gitu loh. Tapi dengan syarat, itu cuti ada syaratnya. Meskipun kondisi saat ini memang kita kebijakannya memang masih menyesuaikan ya, tetapi ya itu pedoman kita itu gitu, ada pedoman ataupun konsideran regulasinya, tidak asal asumsi ataupun pendapat masing-masing dosen, semuanya ada pedomannya. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Monggo yang lain ya, sama-sama. Silakan yang lain. Yang mau ditanyakan lagi? Masih ada? Sekedar mengingatkan untuk mahasiswa dan semua peserta mengisi absensi kehadiran juga saya kirim lewat Google Form di chat, silakan diisi. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk terkait bidang akademik, keuangan, ataupun penelitian? Ya, kalau tidak ada, jadi intinya begini ya, teman-teman, regulasi ini kan secara ANSI memang berlaku untuk semua, tidak hanya untuk angkatan baru, kecuali untuk kurikulum ya. Kalau kurikulum karena sudah paket berkaitan dengan mata kuliah, nilai, dan data di PD Dikti, maka teman-teman nanti tidak terkena kurikulum Merdeka Belajar. Tapi untuk regulasi ya untuk semuanya. Kalau Anda mengikuti regulasi yang lalu ya berarti sudah tidak berlaku gitu loh. Karena kita sudah secara hukum sudah disahkan melalui SK, kemudian juga statuta dan seterusnya. Artinya kebijakan ini berlaku untuk semuanya. Makanya kemarin yang skripsi itu juga kita harus sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi terbaru. Dan monggo ini Anda untuk bisa cepat lulus ya, terutama yang baru-baru atau yang sudah semester 6 atau seterusnya, siapkan artikel ilmiah untuk dijadikan tugas akhir non skripsi. Saya kira akan bisa lulus tepat waktu ya. Tidak perlu sampai 9, nah, saya kira akan dana Anda akan sia-sia. Jadi kita tidak butuh sumbangan mahasiswa yang telat-telat itu. Artinya teman-teman harapannya itu lulus tepat waktu gitu loh. Jangan sampai lulus tidak tepat waktu, harapannya itu. Dan saya kira sekarang kebijakannya sudah semakin terbuka, mudah, dan di beberapa kampus itu juga mengakui ya seperti ini ya. Di UIN Malang itu sudah tahun 2000-an tuh ada tugas akhir non skripsi. UIN Wali Songo itu tahun 2020, dan beberapa kampus-kampus negeri yang lain juga mengakui ya, termasuk PKM tingkat internasional. PKM itu bisa direkognisi sebagai pengganti tugas akhir non skripsi. Tapi intinya sekali lagi
secara detail, secara rinci, monggo di-download dan dibaca ya, karena di situ ada semua. Kebanyakan tadi yang ditanyakan itu sudah tertulis di semua pedoman yang sudah kami upload ya. Beberapa ya, belum semua kami upload karena banyak sekali. Jadi itu ringkasannya Mas Sohib. Monggo kalau ada, kalau nggak ada ya nanti ditutup karena sudah siang. Ini saya kira teman-teman juga ada agenda lain. Sebelum ditutup mungkin kita foto bersama untuk open kamera seperti itu. Monggo Mas Saib. Mohon untuk open kameranya, kita berfoto bersama. Slide 1. Di screenshot Mas. Sudah. Bentar, mau ditunggu. Satu, dua, tiga. Slide 2. Slide 3. Slide 3. Mohon ditunggu sebentar. Sudah, Pak Indra? Ya, cukup. Untuk menutup acara ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Pak Rektor dan semuanya. Sehat selalu.